Apa jadinya jika seorang bayi diasuh oleh seekor harimau yang ganas? Kisah ini mengajarkan tentang cinta dan pengorbanan antara dua makhluk yang sesungguhnya hidup berbeda alam. Perjalanan cinta ini cukup menguras air mata. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Pada suatu malam yang kelam, hujan turun dengan derasnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan. Di sebuah rumah besar yang mewah, sebuah tragedi tengah terjadi. Seorang bayi lelaki yang baru lahir, dengan kulit putih pucat dan mata yang masih belum bisa melihat dunia, diletakkan di atas sebuah keranjang rotan. Keranjang itu tak berisi pelukan hangat atau doa-doa dari seorang ibu, tetapi hanya kesedihan dan kebencian. Seorang laki-laki bernama Rendra adalah seorang pria penuh amarah. Ia menyimpan dendam yang dalam terhadap keluarga bayi itu. Dulu, keluarga bayi itu, terutama ayahnya yang kaya raya, telah menyebabkan kehancuran hidupnya. Ketika Rendra masih muda, ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan ambisius, namun karena keserakahan dan perbuatan licik orang tua bayi itu, ia kehilangan segalanya. Harta, reputasi, bahkan cintanya. Sekarang, dengan hati yang penuh kebencian, Rendra memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang paling kejam. Ia melemparkan bayi itu ke hutan. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, bisik Rendra saat menatap bayi itu. Keluargamu telah menghancurkanku, sekarang anakmu yang akan merasakan akibatnya. Dengan tangan gemetar, Rendra meletakkan keranjang bayi di bawah pohon besar di tepi hutan. Tanpa ragu, ia meninggalkan bayi itu, berjalan pergi menuju kegelapan malam, dan tak pernah menoleh lagi. Malam itu, hutan menjadi saksi atas pembalasan dendam yang tak terhingga, dan bayi itu tergeletak tak berdaya di tengah keheningan. Bayi itu menangis, namun suaranya nyaris tidak terdengar karena hujan yang terus turun deras. Dalam kegelapan hutan yang lebat, seekor harimau betina yang sedang berburu, ia adalah si ratu. Si ratu mendekati suara tangisan itu. Harimau itu memiliki naluri ibu yang sangat kuat meskipun ia bukan manusia. Ketika ia melihat bayi yang tergeletak di tanah, sesuatu yang aneh muncul di dalam dirinya. Tanpa mengetahui mengapa, ia merasa bahwa bayi itu harus dijaga. Si ratu mendekat dengan hati-hati mencium bayi itu dengan hidung besarnya. Lalu dengan hati-hati menggigit kain yang membungkus tubuh bayi tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, ia membawa bayi itu pergi dari tempat yang berbahaya. Ia berjalan ke sarangnya yang tersembunyi di dalam gua di hutan yang jauh dari peradaban manusia. Harimau betina itu tak tahu mengapa, namun nalurinya mengarah pada satu hal, bayi ini harus dilindungi. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu tumbuh dalam asuhan seekor harimau. Awalnya, si ratu hanya bisa memberi perlindungan, tanpa bisa memberikan makanan manusia pada bayi itu. Namun, ia tidak menyerah. Harimau itu mulai berburu lebih banyak, dan bayi itu, dengan perlahan, mulai belajar makan daging segar yang dibawakan oleh ibu harimaunya. Seiring waktu, bayi itu mulai tumbuh kuat. Ia tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia, hanya mengenal suara hutan, gerakan harimau, dan kehangatan tubuh ibunya yang besar. Si ratu mengajarkan bayi itu untuk bertahan hidup di hutan. Ketika ia mulai belajar berjalan, si ratu mengajarkan cara bergerak cepat dan diam, cara berburu, dan bagaimana mendengar suara alam. Tanpa sadar, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki keahlian bertahan hidup di hutan, tubuhnya yang tegap dan cepat bagaikan seekor harimau. Namanya Tarek. Tarek tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdik. Meskipun ia dilahirkan sebagai manusia, ia telah lama hidup di dunia harimau. Kecepatan, kelincahan, dan kecerdikannya dalam berburu sebanding dengan kemampuan seekor predator hutan.
ia mengerti bahasa alam, mendengarkan gerak angin, mengenali jejak, dan memahami pergerakan binatang. Namun, meskipun ia telah menguasai segala hal tentang hutan, ada rasa kosong yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya, tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu hari, saat sedang berburu di pinggiran hutan, Tarek mendengar suara keramaian manusia. Penasaran, ia menyelinap mendekat. Di kejauhan, ia melihat sebuah rombongan manusia, sebuah kafilah yang tengah beristirahat. Tarek memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Salah seorang pria tua dalam rombongan itu, dengan pakaian mewah, memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menyiapkan tempat peristirahatan. Tarek merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ada rasa familiar yang datang saat ia melihat pria itu. Wajahnya tidak asing, itu adalah wajah yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Pria itu adalah ayahnya, seorang bangsawan kaya raya yang kini hidup dengan segala kemewahan. Tarek merasakan ada hubungan yang kuat, meskipun ia tidak tahu mengapa. Tak bisa menahan rasa penasaran, ia mendekat, bersembunyi di balik pepohonan. Pria tua itu, yang bernama Arya, berbicara dengan suara berat, "Kehilangan anakku adalah hukuman terberat dalam hidupku. Aku tidak bisa melupakan hari itu. Sejak itu, hidup kami hancur. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia hilang begitu saja." Tarek mendengar kata-kata itu dan hatinya terguncang. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan pria itu. Setelah beberapa hari mengamati, Tarek akhirnya memberanikan diri untuk muncul di hadapan kafilah itu. Ketika ia melangkah keluar dari semak-semak, para penjaga terkejut dan bahkan Arya terpaku. Tarek yang tampak liar dan tak berbaju, dengan kulit kecoklatan dan tubuh penuh bekas luka dari kehidupan di hutan, berdiri dengan tatapan penuh kebingungan. Arya, yang masih terkejut, perlahan mendekati Tarek dan memperhatikannya lebih seksama. Ada sesuatu yang sangat familiar dengan pemuda itu. Wajahnya sangat mirip dengan Arya sewaktu muda. Dalam tatapan mata Arya, ia langsung bertanya, "Apakah kau anakku?" Tarek tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia hanya diam, menatap Arya dengan mata penuh pertanyaan. Arya mendekat, memanggilnya dengan suara gemetar, "Anakku. Kau benar-benar anakku, bukan? Lihatlah rupamu persis seperti waktu muda dulu." Tarek merasa hatinya bergejolak. Ada kebingungan yang sangat besar dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pertemuan ini, dengan kenyataan bahwa ayahnya yang kaya raya ada di depannya, dan ia sendiri telah lama hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Ia merasa asing dengan dunia manusia, dengan kemewahan dan aturan-aturan yang ada di sana. Arya, dengan air mata yang menetes, meraih tangan Tarek dan berkata, "Kau adalah anakku yang hilang. Aku dan ibumu. Kami sudah mencari-cari selama bertahun-tahun, tidak tahu kau masih hidup. Kami sudah tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu." Arya memeluk Tarek dengan hati yang penuh emosi, merasakan bahwa anaknya, yang dulu hilang, akhirnya kembali. Air mata Arya mengalir tanpa bisa ditahan lagi, dan Tarek merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia tumbuh di hutan bersama harimau, dan meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada keluarganya, dalam pelukan ayahnya, Tarek merasakan sebuah kedamaian yang tak terucapkan, namun perasaan itu tak bertahan lama. Tarek merasa ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan hutan, dengan kehidupan liar yang membesarkannya. Ia menyadari bahwa meskipun ia akhirnya menemukan keluarganya, ia masih harus menemukan jalan untuk menggabungkan dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia alam, dalam dirinya. "Ayah," kata Tarek akhirnya, suaranya berat, "aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku tumbuh di hutan, dan aku merasa asing dengan dunia ini. Tapi,
Aku ingin belajar, aku ingin memahami. Arya mengangguk, matanya penuh pengertian. Anakku, dunia ini berbeda dari hutan. Tetapi di sini, kau akan menemukan tempatmu. Kami akan membantumu, dan aku akan memastikan kau tidak kehilangan dirimu sendiri. Tarek menatap ayahnya dengan tatapan yang penuh tekad. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dalam dirinya, ada dua dunia yang saling bertarung, tetapi di antara keduanya Tarek harus menemukan jalan yang bisa membawa keduanya berdamai. Dunia manusia yang penuh kemewahan, dan dunia alam yang penuh kebebasan, kedua dunia ini kini menjadi bagian dari dirinya. Dan ia harus memahaminya satu persatu. Tarek merasakan kebingungan yang luar biasa. Apakah ia harus kembali ke dunia manusia yang penuh dengan kemewahan dan harta, atau tetap tinggal di hutan yang sudah menjadi rumah baginya? Di satu sisi, ia merasa ada sesuatu yang tak terpisahkan dari ayahnya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa dunia manusia begitu berbeda dari dunia yang telah ia kenal selama ini. Akhirnya, setelah beberapa waktu merenung, Tarek memutuskan untuk kembali bersama ayahnya. Namun, ia tidak meninggalkan hutan sepenuhnya. Hatinya tetap ada di sana, dan ia berjanji untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam, antara hutan dan peradaban. Dunia yang mengasuhnya, dunia yang membesarkannya, tetap ada di dalam dirinya, dan ia tahu, meskipun telah kembali ke dunia manusia, Tarek tidak akan pernah melupakan asal-usulnya yang sesungguhnya, dari hutan yang liar dan penuh tantangan, yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang, dan dengan itu, Tarek memasuki dunia yang baru, dunia yang penuh dengan harta dan kemewahan, tetapi juga dengan ikatan baru, ikatan keluarga yang telah hilang selama bertahun-tahun. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.